sebelum saya mulai, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Ismi yang telah meluangkan waktunya untuk saya. Terkait ini ya Bu ya, latih kompetisi ya, ini dilaksanakan kapan nanti? Hari ini. Nanti di kelas berapa? Di kelas 1. Oh, di kelas 1. Kalau boleh tahu nih, tujuan pembelajarannya apa yang dilaksanakan? Anak mampu menghafalkan surat Al-Jaiyah dengan menunjukkan Al-Jaiyah dan menulis huruf. Ini kita sampai dia mengenai ya tentang persiapan nanti. Nah, tentunya tujuan dengan saya itu siswa bisa menghafalkan surat Al-Jaiyah, menulis surat Al-Jaiyah, dan yang bisa mengenal Al-Jaiyah dengan lafaz yang baik. ini ingin berhasil dalam pembelajaran di kelasnya ya. Iya, itu. Nah, sekarang ukuran Bu ini untuk berhasil mengajar itu gimana kurang? Siswa berhasil mengajar, tapi ya bisa menulis, ya, terus semua dia melaporkan, jadi tujuan pembelajaran itu bisa berhasil, jadi penilaian asesmennya nanti bisa sesuai yang Bu harapkan. Sekali ya Bu ya. Nah, kira-kira nanti dalam pembelajaran di kelas pasti adalah namanya hambatan. Menurut Bu Sum itu nanti kira-kira ada hambatan apa nanti yang ya, banyak sekali Bu ya. Untuk kelas 1 ini ya mungkin awal ya Bu ya. Itu di dalam penulisan huruf Hijaiyah itu masih banyak yang salah. Ya, itu mungkin terbawa dari guru kelas 1 yang biasanya itu kan kalau pelajaran biasa kan maksudnya dari kalau huruf Arab itu kan harus dari kanan ke kiri. Nah itu masih banyak sekali anak-anak yang salah di dalam penulisannya. Terus yang kedua, anak-anak belum bisa menghafal, masih banyak kekurangan dan menulis kelas 1 kelas 1 awal di penulisan, apalagi ini awal dari biasa dari kiri ke kanan kan bimbingan dan sabar ya dia. Insya Allah Bu. Jadi melihat dari hambatan itu kira-kira solusi apa nih yang Bu Sum akan laksanakan? Itu menurut saya ya Bu ya, mungkin metode mengajarnya saya lebih bervariatif, media yang digunakan lebih menarik dan harus selalu disertai dengan praktek seperti itu ya Bu ya. Dengan prakteknya, latihan ya. Anak kalau sudah terbiasa latihan pasti nanti lancar, mampu. Kira-kira nih untuk pelaksanaan nanti nih posisi skala level 1 sampai 10 nih, posisi Bu Sum itu di level berapa nih posisi sekarang? Kalau menurut saya itu masih di level 6 atau 7. Peningkatan ya? Iya, betul, masih peningkatan. Sekarang untuk pelaksanaan nantinya apa sih yang sudah Bu Sum persiapkan? Yaitu tentang modul ajar, terus alat-alat beragam, menyiapkan apa pertanyaan-pertanyaan yang gitu ya? Iya, yang bisa kira-kira sesuai ya itu, terus semua dalam pembelajaran atau penerapkan. Nah, Bu Sumi nanti memakai strategi apa nih agar tujuannya berhasil? Strateginya dengan latihan-latihan, terus ceramah, demonstrasi, terus kemudian contoh dan permainan-permainan. Iya, diskusi. Saya sependapat dengan Bu Sumi ini. Ini Bu, untuk tanggung jawabnya maksudnya dari obrolan kita ini
lebih apa ya Bu ya, lebih ini lebih Percaya diri mantap lah. lah gitu loh, lebih mantap, lebih percaya diri dan lebih siap untuk besok pelajaran besok. Iya. Dari ini lebih siap lagi nanti pelaksanaannya di kelas gitu ya Bu ya. Kan komitmen apa nih yang Bu Sumi akan laksanakan? Komitmen saya tentu lebih tanggung jawab, lebih peduli terhadap siswa, membuat media ajar yang menarik agar siswa saya antusias dalam belajar di kelas. Nah, siapa saja nih yang bisa menjaga komitmen Bu Sumi? Tentunya Ibu Ismi, Ibu Kepala Sekolah, dan itu di apa sama teman-teman Bapak Ibu guru. Bagus sekali komitmennya ya Bu ya. Sekarang kita akan ke kelas Ibu ya. Ya, semoga nanti kita berhasil dengan dalam pelaksanaannya. Mari kita ke kelas dulu. Halo. Asik Bu Ismi. Assalamualaikum Bu Sum. Waalaikumsalam Bu Ismi. Maaf ini minta waktunya sebentar tentang tadi pembelajaran di kelas yang Bu Sum ini sudah laksanakan. Iya. Saya ingin tahu nih perasaan Bu Sum ini setelah melaksanakan pembelajaran tadi itu bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Bu Ismi. Rasanya itu gimana ya Bu ya, plong gitu ya, lega plong setelah terlaksana pembelajaran tadi. Menurutnya Bu Sumi ini dari tujuan perencanaan yang mau dilaksanakan tadi kan sudah melaksanakan nih. Iya. Nah, kira-kira menurut Bu Sumi ini apakah tujuan tadi sudah tercapai apa bagaimana? Kalau menurut saya belum Bu Ismi. Masih Belum banyak gitu. hal-hal yang perlu kita tingkatkan Iya. lagi ke depannya. Masih ini ya perlu peningkatan lagi Iya. ya Bu ya. Iya. Nah, tapi selama di kelas nih Bu, apa yang Bu Sumi ini temui hambatan-hambatan yang tadi di kelas gitu, hambatannya itu Bu Sumi menemui apa saja? Begini Bu Ismi, tadi waktu pembelajaran di kelas saya masih menemukan hal-hal yang biasa itu pada siswa, yaitu mungkin kemarin kan duduk di bangku TK, Ya. jadi kebiasaan untuk bermain dan sebagainya, lari-lari itu masih ke bawah di dalam kelas 1, jadi masih bermain dan sebagainya gitu. Ya, berarti kekhawatiran Bu Sumi ini yang kira-kira hambatan itu terjadi ya Bu ya? Iya, berarti masih ada terjadi. bener, Iya. di kelas 1 seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, nanti solusinya bagaimana? Ini kan sudah tahu hambatannya itu, solusinya Iya. Untuk solusinya saya berusaha di dalam pembelajaran itu apa ya Bu, intinya memberi pelajaran yang lebih menarik, lebih membuat siswa itu senang dengan pembelajaran tersebut, sehingga dia akan sibuk dengan pelajaran-pelajaran yang saya ajarkan gitu. Saya setuju dari melihat hambatan dan solusi yang akan rencanakan. Iya. Sekarang itu posisi setelah Bu Sumi ini melaksanakan pembelajaran tadi ini dari level 1 sampai 10 nih, posisinya Bu Sumi ini sudah di berapa nih? Alhamdulillah Bu, ini sudah ada peningkatan, yang tadinya di level 6 dan 7 sekarang sudah naik 1 peringkat lagi, yaitu sampai 8. Ya, alhamdulillah sudah ada kemajuan. Kemajuan mungkin dari hasilnya, dari anaknya tadi. Iya. Nah, sekarang prioritas apa yang Bu Sumi ini akan laksanakan untuk berikutnya Bu? Yaitu persiapannya tuh nanti. Ya, pelaksanaan dan asesmennya yaitu di Agustus awal ya Bu ya. Iya. Jadi sebelum pelaksanaan pembelajaran ya, saya harus mengetahui
Kesiapan kebutuhan anak gitu. iya kesiapan anak itu seperti apa gitu, dan gaya belajar itu intinya kita memahami anak terlebih dahulu Bu sebelum belajar. Itu kayaknya nih Bu itu kayak pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Iya, di situ ya Bu ya. iya. Sekali itu yang luar biasa. Nah, sekarang untuk perencanaan itu strategi apa yang akan Bu Sumini lakukan? Untuk strategi Bu ya, saya itu akan lebih memperbanyak anak itu gimana Bu ya, supaya lebih kreatif, yaitu dengan praktek misalnya menunjuk siswa itu maju ke depan gitu, menghafalkan dan seperti itu loh Bu ya, apa ya, eh, anak tuh membuat anak tuh lebih kreatif, lebih kreatif, semangat gitu. Kreatif terus anak itu ini ya apa semangat terus mungkin permainannya bagaimana gitu ya bisa ya Bu ya. Oke. Nah, apa sih ukuran keberhasilan untuk rencana aksinya tersebut? Untuk bagaimana? Ukuran keberhasilan saya tentu ya ada kemajuan di dalam mengajar, terus mengembangkan kompetensi mengajar di dalam kelas, terus meningkatkan hasil belajar siswa, dan terjadinya perubahan perilaku anak setelah anak lebih kreatif lagi. Nah, nanti Bu, nanti dalam pelaksanaan pasti kan ada hambatan lagi. Menurut Bu Sumini nanti kira-kira hambatannya apa lagi ya Bu? Terus terang di IT Bu, saya untuk zaman sekarang ini kan IT juga sangat penting di dalam pembelajaran. Misalnya kan kita bisa melihat video dan pembelajaran seperti itu. Ya, ingin membuat video pembelajaran. Iya. Bu Sumini apakah sudah bisa itu? Belum Bu, tapi insya Allah akan. Nah, solusinya bagaimana? Akan belajar, akan belajar IT Bu, belajar IT. Saya sangat mendukung keinginan Bu Sumini nih. Nah, dari percakapan kita kali ini ya Bu ya, dari pra terus pelaksanaan observasi dan pasca tadi sudah selesai nih. Kesimpulannya Bu Sumini, menurut Bu Sumini dari pelaksanaan sehari kita ini apa Bu? Tentunya dengan dukungan Ibu Ismi sebagai kepala sekolah ya, dengan teman-teman guru lainnya selama mengikuti pelatihan mandiri yang secara rutin itu Bu ya, saya sangat mendukung komitmen ini Bu ya, sehingga kegiatan pra observasi ini bisa bermanfaat bagi anak-anak dan saya khususnya. Tentunya Bu Sumini sudah punya perencanaan ya yang nanti berikutnya yang kedua, dan saya sangat mendukung komitmen tersebut. Sukses ya Bu ya. Amin, amin. Kita laksanakan berikutnya kembali. Terima kasih sudah melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.